Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifta Rizky Ramadan dengan NPM 223121163 dari kelas IS20A HR Visa. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat aset dalam rumah yang sudah saya buat sebelumnya, kayak ruang TV, ruang meja, dan yuk ikuti saya. Jadi sebenarnya saya tidak langsung membuat project lalu saya merekam layar lalu saya facecam seperti ini, tapi saya membuat projectnya lebih dahulu sambil merekam, baru saya membuat facecamnya. Karena kalau misalnya langsung semuanya itu bakal selama 1 jam 25 menit. Jadi saya percepatin dulu screen recordnya, baru saya membuat projectnya, baru saya facecam ini. Jadi maaf kalau misalnya saya akan jadi komentator gitu ya. Ya sudah mulai, jadi langsung saja kita klik Shift A lalu kita membuat plan. Lalu kita scale dengan S, ya kita segini saja, nggak usah terlalu lebar. Jadi habis itu kita langsung pilih edge-nya atau ujung-ujungnya untuk kita bikin tembok di sini. Lalu kita extrude saja. Lalu kita extrude normal dengan Alt E, lalu extrude normal. Lalu lalu kita klik Alt Shift A untuk naruh kursor, lalu kita membuat bangku di sini. Seperti biasa diawali dengan membuat plane. Kita pastikan ini agak ke atas karena untuk di bawahnya itu buat kaki-kaki dari bangkunya. Lalu kita extrude. Lalu kita Ctrl R di sini untuk mencari edge untuk kita potong-potong nantinya, 2 saja. Lalu ini juga 2. Kita geser ke suku Y, habis itu kita naikin untuk tangan-tangannya, lalu untuk punggungnya kita juga naikin ya. Lalu kita akan ke ini, ke modifier, lalu kita pilih subdivision diversion untuk kita halusin seperti ini. Nah sebenarnya di sini saya salah, saya langsung 6 agar halus, tapi cara ini membuat PC saya nge-lag. Nah, jadi nge-lag seperti itu ya guys. Jadi jangan gede-gede, cukup 2 aja nih. Lalu kita klik kanan Shade Smooth, lalu sama aja hasilnya, rapih juga. Lalu kita Ctrl R lagi agar ini kita geser ke sudut-sudut biar rapih. Nah seperti ini, kita Ctrl R semuanya, jadi kita rapihin, kita pojok-pojokin biar rapi seperti bangku gitu. Nah cakep. Nah, habis itu harusnya kita membuat bangkunya atau sofanya atau busanya lah. Kita seperti biasa dimulai dengan Shift A lalu plane, lalu kita extrude saja. Nah, kita extrude, lalu kita Ctrl R untuk membuat edge. Waduh, saya nggak nemu edge-nya nih. Nah, udah dapet. Kita bikin 3 di sini. Nanti karena kita potong untuk bagian tengah sama bagian samping-sampingnya. Nah, kita Alt klik kiri agar semua garis di sini terseleksi, lalu kita pojok-pojokin di tepian-tepian gitu. Karena nanti tengahnya mau kita bikin cekungan di dalam, layaknya sofa-sofa mahal lah gitu. Nah, kita cukung-cukungin. Nah, kita pojok-pojokin, lalu yang ini juga dipojokin. Nah, lalu untuk tengahnya kita poke face supaya ada di tengahnya. Lalu ini kita Ctrl B untuk bevel, lalu B untuk jadi kotak begini, lalu kita cekungin ke bawah dengan G, lalu kita arahin ke sumbu Z ke bawah ya. Lalu seperti biasa kita pakai subversion diversion, lalu kita seleksi yang pinggir-pinggirnya agar apa, untuk dicembungin jadi kayak balon gitu kan, jadi gemes gitu kan, jadi gimana, jadi bagus lah kelihatannya, enak juga buat dudukin kan, kalau misalnya datar kan kagak empuk gitu ya. Nah lalu kita duplicate aja, lalu kita pasin jadi agar pas dengan bangkunya. Nah lalu kita akan membuat sofa di bagian belakangnya, busa di bagian belakang, agar apa, agar untuk senderan ya. Awalnya ini sebenarnya saya pengen bikin baru, cuma menurut saya pakai yang sofa yang di bawah juga bisa gitu kan ya. Jadi
kayaknya di sini nanti saya berubah pikiran. Nah, iya benar, saya berubah pikiran di sini. Lalu saya pakai yang bawah, lalu saya rotate 90 derajat. Nah, ini seperti tadi pas rotate saya agak bingung ya, karena tidak mau di rotate dengan sempurna. Jadi saya rotate manual. Nah, lama sekali ya. Ya, lalu saya pojokin ke belakang, lalu saya miringin agar miring. Nah, ya seperti ini. Cakep, jadi kayak bangku-bangku di hotel gitu ya. Ya, jadi ada sisi estetiknya sedikit. Nah, lalu kita rotate saja, lalu kita duplicate ke samping agar dua-duanya ada. Nah, oh ya, jangan lupa kita membuat kaki-kakinya dengan circle. Kita klik Shift A, lalu kita klik circle. Nah, lalu kita kita transparanin agar kelihatan di kolong bangku circle-nya. Nah, lalu kita scale. Habis itu kita langsung extrude. Sebenarnya saya kayaknya di sini agak bingung tadi, tidak mau ke extrude. Nah, ini di sini saya agak miss sebenarnya di sini. Ya. Nah, sudah bisa, lalu kita extrude saja, lalu kita set smooth supaya sudut-sudutnya ini rapi. Nah, lalu kita pindahin, atur posisinya supaya tepat. Nah, karena tadi saya kecilin, jadi yang atasnya extrude-nya jadi ke bawah juga, lalu saya tinggiin lagi. Nah, lalu saya duplicate saja ke samping, lalu duplicate ke depan. Nah, jadi 4 kaki ya guys. Jadi 4 kaki di sini menjadi bangku yang sempurna. Ya, ini. Lalu kita membuat TV di sini. Nah, kita awali dengan Shift A, plane seperti biasa, lalu kita scale ke sumbu X di sini dengan S, lalu klik X, lalu kita extrude ke depan. Karena TV itu kan ada cekungannya dikit, ada tebalnya, lalu kita gedein di sini. Ya, lalu kita insert dengan klik I di keyboard. Lalu oh ya, sebenarnya saya salah di sini, harusnya saya extrude dulu. Nah, iya, saya extrude dulu. Habis itu baru insert. Habis itu masukin ke dalam, jadi layaknya LCD pada TV gitu. Nah, cakep. Lalu jangan lupa kita shade smooth. Nah, jadi TV-nya halus seperti ini dan bagus, dan majuin ke depan supaya kan harusnya kalau TV itu kan ada ganjelannya dikit ya. Jadi ini majuin dikit. Nah, lalu kita membuat rak di sini. Ya, kita cari posisi yang pas untuk yang tengah untuk TV, kita pasin dulu posisinya, lalu kita cari posisi untuk membuat rak di sini. Raknya jadi nempel di dinding gitu, jadi nanti saya bikin nggak ada kakinya. Lalu kita pakai plane, lalu kita panjangin, lalu kita extrude di sini, lalu kita insert seperti kita insert TV. Nah, habis itu kita scale ke sumbu X, lalu kita dorong ke dalam. Nah, kita extrude ke dalam seperti ini. Ya. Oh ya, di sini saya nyoba-nyoba pakai subdivision diversion, tapi gagal karena jelek. Jadi saya di sini hanya memakai bevel saja. Nah, kita memakai bevel di sini, cuma saya nyoba-nyoba tapi nggak bisa juga. Ya udah, jadi minimal buat rapihin lah, gitu. Nah, lalu kita di sini membuat plane juga untuk membuat apa? Untuk membuat buku-bukunya. Kita bikin biasa saja biar gampang juga kan. Kita pakai buku, kita bikin jadi bukunya miring-miring gitu, jadi biar kelihatan realistis. Kita miring-miringin biar pas. Sebenarnya tadi saya agak susah nge-scale di sini karena nggak mau di scale ke bawah ya. Jadi ya udahlah, saya kecilin aja, kecilin total. Jadi saya mundurin, ya saya rotate lagi. Ini nggak tahu kenapa saya lama banget rotate di sini. Lalu kita extrude agar menjadi buku gitu kan. Kalau nggak di extrude kan jadi kayak lembaran kertas doang gitu kan. Kita extrude jadi buku. Lalu kita duplicate. Lalu kita
ubah rotate-nya agar kelihatan natural menjadi sebuah tumpukan buku di rak gitu. Nah, lalu kita di sini pengen ini ya, ngasih poster sebenarnya, ngasih lukisan di situ, lalu kita rotate. Nah, di sini tadi saya rotate susah banget dan ujung-ujungnya juga gagal gitu ya guys. Jadi kalau misalnya di bagian sini kalian gak ikutin gak apa-apa. Iya. Nah, di sini rotate-nya lama banget. Kayaknya juga ini nanti bakal saya skip kali ya. Ini lama banget rotate-nya soalnya. Nah, kita cari posisi yang pas, lalu kita mirror. Nah, ini udah jadi segini. Nah, nggak usah di skip dah, biar kalian tahu kalau misalnya ini nggak bisa. Jadi nanti saya nggak skip. Nah, jadi saya membuat plan di sini untuk bingkainya gitu. Ini kenapa poster depannya saya majuin? Jadi biar ini bisa kita otak-atik, nanti poster yang ini tinggal kita kebelakangin gitu. Tinggal kita kebelakangin. Kita extrude ke dalam. Nah, ini saya nah ya, jadi saya majuin ke depan tembok, lalu ini tinggal kita mundurin. Nah, tapi di sini ini susah banget untuk rotate-nya. Nah, ini sebenarnya ini udah bisa sih, cuma kayak gimana gitu, kayak kurang pas. Terus juga pas di render juga nggak bisa, lucu. Jadi ya udahlah. Nah, jadi ini udah jadi seperti kayak apa ya, kayak iklan-iklan kayak misalnya coming soon di bioskop kan ada ya beginian ya. Nah, oh iya, BTW ini poster yang pernah saya bikin untuk lomba di Masterpiece di Teknik Informatika. Waktu itu pernah ada lomba, jadi saya bikin poster ini gitu. Nah, lalu kita ke bagian shading, kita langsung warnain saja agar tidak kelamaan. Lalu kita edit mode untuk menyeleksi tembok-tembok, lalu kita bikin namanya tembok di sini. Saya pengen warnanya agak kuningan ya, jadi saya bikin kayak gitu, kuning. Lalu kita tambah lagi, kita seleksi lantainya. Kebetulan saya sudah punya teksturnya, sudah saya download teksturnya, lalu saya langsung cari di mana letak dari teksturnya. Ini gambar apa coba? Nah, sudah ketemu teksturnya. Lalu kita masukin ke base color, kita sambungin. Lalu kita masukin juga di sini ada normal, kita shift A lalu normal map, lalu kita sambungin. Lalu ini roughness. Roughness itu fungsinya untuk tekstur dari lantainya sendiri. Gitu. Sebenarnya saya nyoba pakai invert di sini tapi tidak ada bedanya. Kita sambungin ke roughness ya, gitu. Nah, jadi tapi sama aja, jadi saya nggak jadi pakai invert. Nah, di sini saya melihat-lihat, nah jadi lihat tekstur dari lantainya seperti realitas sekali ya guys, seperti lantai yang terbuat dari kayu-kayu. Lalu kita langsung mewarnai saja ini sofa. Untuk bagian ininya kita pengen dari warna coklat. Lalu untuk bagian sofanya saya ingin warna hijau muda. Nah, di sini saya melihat ini agak naik, jadi saya turunin. Untuk bangkunya kira-kira enaknya warna hitam, jadi saya pakai coklat kehitaman gitu, atau hitam kecoklatan sama saja. Nah, untuk bagian bingkai bagusnya warna hitam, jadi saya pakai warna hitam di material. Lalu TV juga warna hitam. Lalu ini di rak kita pakai tekstur juga, tekstur kayu. Kita pakai base color. Habis itu kita normalnya kita sambungin juga ke normal map, lalu masukin ke normal. Habis itu kita roughnessnya jangan lupa kita pakai juga. Itu. Ini saya nyoba pakai metalik tapi sama aja. Saya tidak melihat ada perbedaan signifikan di sana, jadi saya tidak jadi. Ya, lalu kita warnain saja bukunya. Nah, cuma di sini saya masih bodoh tadi ya, saya tidak menyeleksi satu-satu tapi langsung semuanya, jadi bukunya jadi semuanya. Lalu kita ganti aja. Saya nyoba-nyoba kan, tapi nggak bisa. Jadi satu buku semua warnanya sama. Iya, tadi saya agak bingung sebenarnya di sini ya guys.
Maaf kok saya pemula jadi masih agak bingung-bingung. Nah sebenarnya udah keren. Nah, saya di sini nyoba warnain satu-satu dengan edit mode dan langsung bisa. Jadi ternyata kita harus warnain satu-satu gitu pakai edit mode. Nah jadi kita untuk covernya saya memakai warna yang beda-beda agar lucu aja. Habis itu bagian kertasnya pakai warna abu-abu kertas ya guys. Nah jadi warna merah, lalu ini saya pilih di material warna biru terang. Jadi wih cakep banget kalau misalnya pakai mode render ya. Nah sudah jadi, lalu kita langsung setting kamera saja agar cepat, lalu pencet G agar bisa diatur. Nah atur posisi. Nah sebenarnya saya agak miss karena di sini tadi tuh yang saya bilang tuh lukisan gak mau muncul. Ya, lukisan gak muncul, jadi akhirnya yaudah saya pakai material. Lalu saya nanti pergi ke shading, lalu saya menambahkan gambar secara manual. Sebenarnya saya benci cara itu karena saya itu gambarnya pasti bolak-balik dan saya nggak tahu cara bolak-balikinnya. Jadi ya udahlah daripada nggak ada gambarnya kan. Kita pergi ke shading, lalu cari gambar tadi, kita taruh situ langsung masukin ke base color. Ke base color, ya. Jadi. Nah, sebenarnya saya di sini nyari cara agar ini bisa kebolak-balik ya. Saya pakai vektor di sini, tapi malah nggak mau muncul gambarnya. Ini kayaknya jadi ke zoom secara besar, jadi cuma muncul warna per pixel kayak ini jadinya begitu. Akhirnya saya menyerah, tidak jadi mengatur. Ya udah, jadi saya pasang gini aja. Yang penting ada gambarnya bagus. Hasil karya saya sendiri juga. Habis itu, nah jadi ya guys, ini hasilnya. Terima kasih, sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan dan maaf juga jika saya amatir. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.